Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan tentang al-wala wal bara. Kulna, kita katakan bahwa pembagian dari wala, ya, loyalitas ada dua, yaitu at-tawalli. At-tawalli yang pertama ini artinya adalah seseorang, ya, berwala kepada orang-orang kafir, ya, dalam masalah agamanya, ya. Makanya mahabbatus syirki wa ahlihi wal kufru wa ahlihi, mencintai orang kafir dan mencintai orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam agama mereka. Maka hukumnya di sini, ya, kufrun akbar wa riddah, kufur akbar dan sebuah kemurtatan dari agama Islam. Dalilnya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang syirik, ya, dari kalian, maka dia bersama mereka. Al-Maidah ayat 51. Adapun yang kedua, al-muwalah. Apa perbedaan tawalli dengan muwalah? Sejatinya at-tawalli dan muwalah ini sama-sama mencintai. Jadi mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang syirik. Tapi kecintaannya, kalau at-tawalli adalah kecintaan terhadap, ya, agama mereka, dan muala di sini adalah kecintaan kepada mereka, ya, dalam sisi dunia. Makanya disebutkan di dalam definisi al-muala, mahabbatu ahlil kufri wa ahli syirki li ajli dunya, yaitu mencintai orang yang kafir ataupun orang yang berbuat syirik li ajli dunya, dikarenakan dunianya. Wala takunu ma'ahu nusrah, dan dia tidak menolong mereka, orang-orang, ya, syirik ataupun orang-orang yang kufur. Wa illa kana minat tawalli. Kalau menolong berarti dia menjadi poin yang pertama, yaitu apa? Kelompok yang pertama, yaitu tawalli. Nah, di sini berbeda hukumnya dari yang pertama. Jika yang pertama itu hukumnya kufur akbar, kufur besar, dan pelakunya menjadikan dia murtad dari agama Islam dikarenakan dia mencintai orang-orang yang berbuat kekufuran dan kesyirikan, ya, dalam hal agamanya. Maka kalau yang mualah di sini adalah, ya, hukumnya muharram, yaitu haram, termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, tapi apa? Tidak sampai keluar kepada apa? Kekufuran, tidak sampai keluar kepada agama Islam. Karenanya dia cuma hanya apa? Mencintai orang kafir dalam masalah dunianya saja. Seperti orang yang apa? Orang yang kagum kepada orang kafir terhadap masalah dunianya. Ya, maka orang ini tetap, ya, melakukan dosa besar, ya, dan tidak sampai pada derajat keluar dari agama Islam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian memberikan kecintaan kepada mereka, memberikan kecintaan kalian kepada mereka. Madhahiru muwalatil kufar. Beberapa fenomena-fenomena di dalam berwala kepada orang-orang kafir. Yang pertama, wa min dzalika at-tashabbuh bihim fi malbas wal kalam, yaitu menyerupai mereka di dalam pakaian ataupun di dalam perkataan. Menyerupai orang-orang kafir di dalam berpakaian atau di dalam percakapan atau perkataan. Ini apa? Termasuk mualah, termasuk poin yang kedua, yaitu, ya, kagum kepada mereka,
Sehingga apa? Memberikan penyerupaan kita kepada mereka, baik itu dalam masalah fashion, pakaian, ataupun dalam masalah perkataan. Kemudian yang kedua, as-safar ila biladihim li ghadadit tanazzuh wa mut'atin nafsi, yaitu melakukan ya tur ke negara mereka. Tapi tur itu sifatnya adalah sifat apa? Melancong saja ya. Nuzha, sifatnya melancong ataupun rekreasi ya. Rekreasi. Tidak sampai apa? Mengikuti agamanya. Maka ini termasuk di antara mualah. Ini perbuatan ya, perbuatan kabirah min kabairid dunub ya, perbuatan dosa di antara dosa besar. Hanya cuma melancong saja ke negeri mereka para jemaah. Kenapa kok sampai seperti ini para jemaah? Melancong saja tidak diperbolehkan dan termasuk perbuatan dosa besar. Dikarenakan kalau kita melancong ke negara mereka, pasti akan ada apa? Akan ada sedikit kekaguman kepada mereka. Baik itu kekaguman di dalam ya bagaimana kehidupan mereka ataupun dalam masalah duniawi yang lainnya. Dan inilah yang menyebabkan seorang muslim dilarang, dan pelakunya jika melakukan hal ini atas dasar ini maka terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Yang ketiga, al-iqamah fi biladihim wa adamul intiqali minha ila baladil muslimin li ajil firar biddin. Bertempat tinggal, berdiam diri di negara mereka dan tidak mau berpindah ke negara kaum muslimin li ajil firar biddin, untuk lari menuju agama. Artinya untuk lari apa? Demi agama. Maka siapa saja yang bertempat di negara orang-orang kafir dan tidak mau berpindah kepada negara orang-orang muslim ya, meskipun dalam hal ini tidak sampai kepada apa? Pengaguman mereka terhadap agama mereka dan mengikuti agama mereka, maka hal ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena sesungguhnya bertempat dengan orang-orang kafir, minimal para jamaah, minimal kita tidak akan leluasa untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Di antara syiar Islam yang patut untuk ditegakkan adalah melaksanakan sholat berjamaah. Di negeri kafir ada nggak sholat berjamaah para jamaah? Jangan sholat berjamaah, masjid aja tidak ada. Kalaupun ada jarang ya. Kalau ada jauh. Makanya atas dasar inilah para ulama mengkategorikan ya, tinggal di negara orang kafir dan tidak berpindah ke negara orang muslim padahal dia mampu ya untuk melakukan hal itu, maka itu termasuk dosa di antara dosa besar dan termasuk mualah. Yang keempat, at-ta'arikh bi tarikhihim, khususan at-tarikh alladhi yu'abbar an tuqusihim wa a'yadihim kat-tarikh al-miladi. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang banyak sekarang oleh kita itu terlewatkan. Kita mengambil kalender mereka, menjadikan kalender mereka yaitu kalender-kalender yang rutin untuk kita apa? Untuk kita jadikan acuan dan patokan. Apalagi kalender-kalender mereka yang berisi tentang hari-hari besar mereka. Maka ini bentuk mualah. Karenanya ini kadang-kadang yang banyak kita sadari. Di antara kaum muslimin sekarang ini lebih apa? Lebih hafal kalender-kalender miladi daripada kalender hijriah. Kalau ditanya, sekarang tanggal berapa? Wow, tanggal sekian apa? Oktober. Ya, hafal. Tapi giliran ditanya, enggak, hijriahnya berapa? Oh, masih nyari-nyari. Iya, hijriahnya berapa ya? Tanggal berapa hijriah dan sebagainya. Ini kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Tidak membiasakan diri untuk apa? Menjadikan kalender hijriah di sini sebagai patokan dalam apa? Dalam setiap kegiatan kita. Dan inilah yang seharusnya bagi seorang muslim untuk apa? Untuk melakukan ya patokan hal ini. Jangan berpatokan lagi dengan kalender miladi ya. Kalender-kalender yang mana apalagi di dalamnya itu terdapat apa? Terdapat pengagungan dan apa? Syiar-syiar agama mereka di dalam ya hari-hari besar mereka. Maka barang siapa yang berpedoman pada itu, maka dia telah berbuat dosa besar.
Di antara bentuk mualah adalah musyarakatuhum fi a'yadihim, ikut serta di dalam hari besar mereka. Au musa'adatuhum fi iqamatiha, ya, atau menolong mereka untuk merayakan hari raya besar mereka. Au tahni'atuhum bimunasabatiha, atau memberikan ucapan selamat, ya, dengan apa hari raya mereka. Au hudur liqamatiha, atau kita hadir, bahkan hadir di dalam perayaan hari besar mereka. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyarakah, ya, musyarakah di sini meskipun para ulama menyebutkan ini masih tergolong al-mualah, bukan at-tawalli, ya. Al-mualah masih dalam tergolong, ya, mengikuti orang kafir yang hukumnya itu masih dosa besar. Tapi, ya, jika mengikuti mereka kemudian, ya, sampai mengagungkan agama mereka, ini juga bukan apa? Bukan masuk dalam bab al-mualah lagi, tapi masuk dalam at-tawalli. Kalau sampai mengikuti ajaran hari besar mereka, kemudian kita apa? Membenarkannya, ya, membenarkan ajaran agama mereka dari mengikuti, ya, hari-hari besar mereka, maka hal ini menjadikan seseorang yang melakukan itu keluar dari agama Islam, kufur akbar. Hati-hati dalam masalah ini, tentang masalah hari raya ini. Karenanya para ulama, ya, para ulama terdahulu mengingatkan kita, ya, dengan tegas dalam masalah mengikuti perayaan-perayaan hari-hari besar, ya, orang-orang non muslim. Mengikuti, ya, dan tidak sampai ia meyakini saja itu sudah tidak boleh, ya. Mengikuti hari besar mereka dan dalam rangka mengikuti saja tidak sampai meyakini, itu masuk dalam apa? Dosa besar. Kalau sampai dalam meyakini, meyakini kebenarannya, oh hari besar ini ternyata betul ini dan sebagainya, maka berpindah hukumnya menjadi kufur besar. Di antara bentuk mualah juga adalah at-tasammi bi asma'ihim, yaitu memberi nama dengan nama-nama mereka, nama-nama orang-orang kafir. Bangga dengan memberi nama mereka, nama John, ya, nama Michael dan sebagainya, ya, yang semakna-makna dengan itu. Nama pemain bola yang orang-orang kafir, Ronaldo, Messi dan sebagainya. Jangan para jamaah, ya. Jangan memberi nama dengan nama-nama tersebut. Ada di antara kaum muslimin yang mungkin karena kejahilannya memberi nama-nama anak mereka dengan nama-nama itu. Nama-nama tokoh-tokoh orang-orang kafir dan sebagainya. Maka jangan dilakukan. Ini merupakan dosa besar dan merupakan mualah, ya. Mualah, bentuk mualah kepada orang kafir. Baik, aqsamun nas fi ma yajibu fi haqqihim minal wala wal bara. Pembahasan berikutnya adalah, ya, terbaginya manusia, ya, dari kewajiban-kewajiban di dalam hak mereka dalam rangka al-wala wal bara. Manusia dalam pembahasan ini, manusia di dalam masalah wala wal bara terdapat 3 bagian. Manusia terbagi menjadi 3 bagian di dalam wala wal bara. Bagian yang pertama, mayyuhib mahabbatan khalisan la mu'adata ma'ha. Seseorang yang mencintai orang-orang kafir, ya. Seseorang yang mencintai dengan kecintaan yang murni dan tidak ada permusuhan atau tidak ada kebencian kepadanya. Maka kecintaan seperti ini harus diberikan kepada siapa? Harus diberikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang patut untuk kita berikan kecintaan kita kepadanya dengan cara yang murni. Kecintaan yang murni dan tidak ada permusuhan di dalamnya. Sama dengan ketika kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi al-wala di sini, al-wala yang murni adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya dan mencintai orang-orang yang beriman. Naam. Itu bagian yang pertama, golongan yang pertama dari golongan manusia. Ada golongan yang kedua, mayyubghad wa yu'ada bughdan mu'ada khalisaini la mahabbata ma'huma.
yang kedua ini adalah kebalikan yang pertama. Adalah orang-orang yang kita benci dan kita musuhi dengan kebencian yang total, kebencian yang murni, permusuhan yang murni. Tidak ada kecintaan bersamanya dan tidak ada mualah bersamanya. Yaitu orang-orang kafir yang murni. Orang-orang yang kafir yang murni, maka kita tidak boleh memberikan kecintaan kita sedikit pun. Kita harus apa? Kita harus membencinya, kita harus memusuhinya secara murni pula. Secara murni pula. Kemudian yang ketiga, manusia yang ketiga adalah mayyuhab min wajhin wa yubghad min wajhin. Ada orang yang dicintai dari satu sisi, dibenci dari satu sisi. Dicintai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lainnya. Yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang beriman. Kita mencintai orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang beriman. Kita mencintainya karena keimanannya, kita membencinya karena kemaksiatannya. Yuhabbuna lima fihi minal iman. Ya, kita mencintai mereka karena ada iman di dalamnya. Namun wa yubghaduna lima fihi minal maksiyah. Namun kita juga di satu sisi membencinya karena mereka melakukan maksiat allati dunal kufur wa syirk, yaitu maksiat di bawahnya maksiat kufur dan syirik. Kalau maksiat kufur dan syirik, ini sudah pembahasan yang lain ya. Bukan masuk dalam hal ini. Jadi orang yang beriman yang bermaksiat di sini adalah bermaksiat yang tidak mengeluarkan dia dari keimanannya. Bermaksiat yang tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Maka sikap kita adalah mencintainya karena ada keimanan di dalamnya, termasuk juga kita membencinya jika dia melakukan maksiat. Paham ya? Tentang masalah al-wala wal bara. Jadi jangan kebalik para jamaah ya. Dalam masalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara di sini kita harus mengetahui siapa orang-orang ya yang patut kita loyal kepadanya dan siapa orang-orang yang kita harus berlepas diri darinya. Ya. Secara umum kita katakan orang yang patut untuk kita berwala dengannya adalah pertama adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita patut untuk berwala kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kepada orang-orang yang beriman. Ya. Namun dalam hal bara berlepas diri, maka kita berlepas diri dari ya setan dan seluruh orang-orang yang apa? Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggalkan mereka dan berlepas diri dari mereka. Baik para jamaah, kemudian pembahasan berikutnya pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan. 3 pembahasan ini termasuk min da'aimi dinil Islam, termasuk diantara tiang-tiang atau pokok-pokok dari agama. Makanya disebutkan oleh para ulama da'aimul Islam, ya, pokok-pokok atau tiang-tiangnya, ya. Pokok-pokok atau tiang-tiangnya. Atau bisa dikatakan landasan-landasannya, landasan-landasan dari Islam, iman dan ihsan. Islam secara bahasa artinya adalah al-inqiyad wal istislam wal khudu. Islam adalah ya ketundukan, kepatuhan ya dan penerimaan. Ketundukan, kepatuhan dan penerimaan, yaitu nerima. Itu namanya Islam. Secara bahasa, secara syariat, secara istilah atau syariat, al-Islam huwa ada 3 perkara. Seperti yang kita katakan tadi, Islam secara syariat ada 3 perkara. Ini makna Islam secara umum. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya. Tunduk dan patuh kepadanya. Yang ketiga, ya. Apa yang ketiga? Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi.
yaitu berlepas diri dari kesyirikan beserta orang-orang yang melakukannya, melakukan kesyirikan. 3 pokok inilah adalah definisi dari Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Al-Islam al-am wal khos. Islam itu ada Islam yang maknanya umum, ada Islam yang maknanya khusus. Islam yang maknanya umum, ada Islam yang maknanya khusus. Islam yang maknanya umum adalah artinya at-ta'abbud lillahi bima syara'a, yaitu menghambakan diri atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, dengan apa yang disyariatkannya, mundu an arsalar rusul ila qiyamis saah, semenjak para rasul itu diutus sampai nanti hari kiamat. Itu Islam secara umum. Jadi Islam secara umum itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Semenjak rasul, ya, para rasul diutus oleh Allah sampai nanti datangnya hari kiamat. Menyembah Allah dengan syariatnya. Itu adalah Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada makna khusus. Makna khususnya adalah apa? Makna khususnya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Ini makna khususnya. Jadi dalam penyembahan kepada Allah satu, baik umum atau khusus, semuanya sama-sama Islam. Islam itu adalah tegak di atas penyembahan kepada Allah. Dan Islam itu tegak di atas apa? Meninggalkan seluruh hal-hal yang disembah selain Allah. Ini inti dari Islam secara umum ataupun khusus, ya. Namun nanti dijabarkan. Adapun yang umum adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disyariatkan oleh Allah semenjak para rasul diutus, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Itu Islam secara umum. Makanya Islam secara umum tidak berubah. Dari sejak rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad, Islam yaitu penegakan tauhid kepada Allah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Sejak dari dahulu sampai akhir hari kiamat. Nah, adapun Islam secara khusus adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Secara umum penyembahannya kepada Allah. Tapi di sana ada apa? Ada beberapa hal yang khusus untuk dilakukan seiring dengan apa? Kekhususan agama ini, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yakhtas bima bu'itsa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu khusus, ya, tentang apa yang Rasulullah Muhammad SAW diutus dengannya. Itu adalah Islam umum dan khusus. Rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5 terkumpul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 1, ya, syahadat, persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah Haram bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan kepadanya. Itu rukun Islam. Al-arkan dikatakan rukun adalah, rukun itu adalah sebuah asas, sebuah dasar yang bangunan itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan
dasar tersebut. Itu namanya rukun. Makanya dikatakan rukun itu adalah asas, dasar. Di mana dasar ini bangunan tidak akan tegak kecuali ada dasarnya. Ada nggak bangunan tegak tidak ada dasarnya para jamaah? Tidak ada pondasinya. Tidak ada ya, tidak akan tegak. Lah itulah dikatakan rukun. Jadi rukun itu adalah la yakumul bina illa biha. Sesuatu di mana bangunan itu tidak akan tegak berdiri kokoh kecuali dengannya. Nah, taib. Di sini para jamaah, rukun Islam yang 5 tersebut dijabarkan lagi oleh para ulama dan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Huwail ya. Ada rukun di mana rukun ini adalah rukun yang wajib untuk ditegakkan. Rukun yang wajib untuk ditegakkan. Semuanya wajib ya. 5 rukun itu wajib. Makanya dikatakan rukun itu semuanya rukun wajib. Tapi ada 2 rukun yang menjadi asas dari rukun-rukun yang lainnya. Ada 2 rukun yang menjadi asas dari rukun-rukun yang lainnya. Apa itu? Yaitu yang pertama dan kedua. Rukun syahadat dan rukun sholat. Kedua hal ini adalah rukun asas. Dikatakan rukun asas bahwa tiga rukun setelahnya itu tidak akan tegak kecuali dengan keduanya. Paham? Zakat, puasa, haji tidak akan tegak kecuali dengan keduanya. Dengan syahadat dan dengan sholat. Artinya seseorang yang melakukan zakat tanpa tidak bersyahadat, sah enggak syahadatnya? Sah enggak zakatnya? Tidak sah. Begitu juga seseorang yang berzakat tapi tidak sholat. Tapi tidak sholat, maka para ulama mengatakan ya tidak sah zakatnya sebelum dia melaksanakan sholat. Karenanya inilah yang didasarkan di dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda ya, as-sholatu imaduddin. Meskipun ini ya sanad hadis ini dipertentangkan oleh para ulama ya. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkannya maka dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Disebutkan dalam hadis yang lainnya yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu di hari kiamat adalah salatnya ya. Faman soluha sairu amalihi ya. Barang siapa yang salatnya itu benar maka akan benar seluruh amalannya. Faman fasada sairu amalihi. Dan barang siapa yang salatnya rusak maka akan rusak seluruh amalannya. Dari dasar inilah maka rukun syahadat dan rukun salat ini merupakan rukun asas. Rukun asas di mana 3 rukun setelahnya itu tidak akan tegak kecuali dengan 2 rukun ini. Adapun rukun yang ketiga, keempat dan kelima adalah disebutkan oleh para ulama sebagai ruknut tam atau ruknu arkanut tamam. Rukun penyempurna. Rukun penyempurna. Artinya adalah Islam itu tidak akan sempurna. Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan 3 rukun ini. Orang melakukan syahadat dan sholat, ya asasnya dia sudah memiliki asasnya, dasarnya, tapi belum sempurna Islamnya. Belum sempurna Islamnya sampai apa? Sampai menjalankan 3 rukun yang berikutnya, yaitu rukun zakat, ya, memberi zakat, mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Dalil rukun Islam sudah kita sebutkan tadi, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, ya, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa Ramadan. Muttafaq alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian iman.
Iman maknanya secara bahasa adalah at-tasdiq wal iqrar. Iman itu adalah kepercayaan, percaya. Tasdiq wal iqrar dan ikrar. Percaya dan ikrar itu adalah iman secara bahasa. Secara istilah, ya, al-iman inda ahli sunnah wal jamaah. Secara istilah sesuai dengan definisi ahli sunnah wal jamaah, iman itu adalah ada yang membangun. Hah? Ada yang sedang membangun? Enggak. Suaranya kok keras sekali. Mungkin ada orang yang sedang pukul-pukul. Baik. Naam, iman, ya. Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah terdiri dari 5 perkara. Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah terdiri dari 5 perkara. Yang pertama, i'tiqadul qalbi, yaitu keyakinan di dalam hati. Meyakini di dalam hati. Kemudian yang kedua, an-nutqu bil lisan atau al-iqrar bil lisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil jawari wal arkan, yaitu mengamalkan keimanan dengan apa? Dengan anggota tubuh, organ-organ tubuh. Melaksanakan keimanan dengan dohir. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah seiring dengan ketaatan. Iman bertambah dengan ketaatan, dengan melaksanakan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Yang kelima adalah iman akan berkurang dengan melakukan maksiat. Jadi iman menurut Ahlussunnah ada 5 hal. Apa saja itu? At-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyah. Faham ya? Nanti tak tanya ya. Akhir tak tanya nanti. Baik. Ini harus ini. Ya, gimana kita nggak tahu tentang iman para jamaah ya? Kita akan mengaku orang yang beriman kalau tidak tahu tentang keimanan ya, definisi dari keimanan. Rukun-rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang orang-orang terbalik memberikan perincian rukun iman. Kalau rukun Islam dibalik tidak ada masalah, karena di dalam hadis disebutkan kadang didahulukan puasa Ramadan daripada haji, kadang didahulukan haji daripada puasa Ramadan. Tapi untuk iman jangan dibalik ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan seperti itu, dan tidak ada hadis yang lain kecuali seperti itu. Iman kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, iman kepada yang kedua kepada siapa? Kepada malaikat. Nah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasulnya. Yang kelima, iman kepada rasulnya, bukan Rasul Muhammad saja, tapi kepada rasul-rasulnya ya. Begitu juga yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, kitab-kitabnya. Keempat, rasul-rasulnya. Kelima, beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya, atau al-qadar khairuhu wa syarruhu, yaitu beriman kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Ya. Iman kepada Allah terkandung di dalamnya beberapa hal. Beriman kepada Allah mengandung beberapa hal. Yang pertama, iman akan keberadaan Allah, al-iman biwujudillah. Kemudian yang kedua adalah iman birububiyatillah. Iman birububiyatillah. Ketiga, al-iman biuluhiyatillah. Keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. 6. Sekarang saya tanya. Ini tidak ada penjelasannya di sini. Iman kepada keberadaan Allah. Kita sudah tahu Allah Ta'ala ada.
Iman kepada rububiyah Allah maksudnya apa? Hah? Ya. Iman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan sebagainya. Intinya iman kepada rububiyah Allah adalah al-iman, ya. Al-iman atau al-ifrad bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita mengesahkan Allah, mengimani Allah dengan cara mengesahkan Allah di dalam seluruh pekerjaan Allah, di dalam seluruh apa yang dilakukan oleh Allah. Itu namanya rububiyah. Iman kepada rububiyahnya. Iman kepada uluhiyahnya apa? Beriman, al-iman bi annallaha ta'ala huwal ma'bud la siwahu. Beriman bahwasanya Allah Ta'ala dialah semata yang patut untuk disembah. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Artinya dengan bahasa yang singkat bahwa beriman dengan mengesahkan Allah di seluruh pekerjaan hambanya. Mengesahkan Allah di seluruh pekerjaan hambanya. Apa saja pekerjaan hamba? Ya beribadah itu pekerjaan hamba. Apa saja? Sholat, zikir, puasa, zakat, ya, haji, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernadar dan sebagainya. Itu adalah apa? Pekerjaan hamba. Ibadah hamba. Maka seluruh ibadah ini harus ditujukan kepada siapa? Allah semata, tidak ada yang lainnya, tidak ada sekutu baginya. Itulah makna dari uluhiyah. Al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Iman kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana itu? Beriman kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya artinya beriman bahwasanya lillahi asma'an wa sifatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. La tusyabihu sifatal makhlukin, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, jalla jalaluhu. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Atau kita katakan bahwa beriman dengan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, di dalam hadisnya. Dan menafikan seluruh apa yang dinafikan oleh Allah di dalam kitabnya, ya, dan dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Isbatan, ya, menetapkan nama Allah bila tamtsil, menetapkan nama Allah tanpa menyerupakan nama Allah dengan, atau tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, tanpa dengan, ya, mensifati Allah dengan membagaimanakan, wala takyif wala ta'til, dan tanpa pula meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa yang telah ditetapkan olehnya, wala ta'wil, dan tidak pula memalingkan makna sifat kepada makna yang lainnya. Itu yang harus kita imani dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, baik, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan Allah, ya, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Ayyamma tad'u, apa saja yang engkau seru kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang indah. Nah, itu kandungan iman kepada Allah. Kandungan iman kepada malaikat ada 4 perkara. Yang pertama, al-iman biwujudihim,
beriman akan keberadaan mereka, keberadaan para malaikat. Kemudian yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum ka Jibril wa man lam na'lam ismahu fa nu'min bihim ijmalan. Yang kedua, ya, beriman kepada malaikat yang telah kita ketahui namanya. Telah kita ketahui namanya maksudnya disebutkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya nama tersebut, seperti malaikat Jibril. Dan beriman, ya, dan beriman kepada malaikat yang tidak disebutkan namanya secara global. Wa nu'min biman lam na'lam ismahu bi imanin mujmal, ya. Kita beriman kepada para malaikat yang tidak disebutkan namanya dengan keimanan yang global. Itu yang kedua. Kemudian kandungan iman kepada malaikat yang ketiga, al-iman bima alimna min sifatihim. Kita beriman akan sifat-sifat malaikat yang kita telah ketahui. Yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Akan sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat adalah al-iman bima alimna min a'malihim. Begitu juga kita mengimani amalan-amalan mereka atau pekerjaan-pekerjaan malaikat yang telah kita ketahui dari kitab-kitab Allah. Allati yakumuna biha amrullah bi amrillah, di mana apa yang dikerjakan oleh malaikat itu adalah, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma ya'marun. Para malaikat, ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu 4 kandungan iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab. Kandungannya adalah yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Kita mengimani bahwa turunnya kitab itu benar-benar dari sisi Allah. Bahwasanya turunnya kitab itu benar-benar di sisi Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah benar-benar diturunkan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kandungan iman kepada kitab-kitab, al-iman bima alimna ismahu minha bi ismihi kal Qur'an wat Taurah wal Injil. Yaitu mengimani nama-nama kitab yang telah kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, seperti kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga, at-tasdiq bima sahha min akhbariha ka akhbari Al-Quran wa akhbari ma lam yubaddal au yuharraf min al-kutub as-sabiqah mimma sahha naqluhu anha fi syar'ina. Yaitu mengimani atau mempercayai kabar-kabar yang sahih, kabar-kabar yang benar dari kabar-kabar Al-Quran dan kabar-kabar yang benar dari kabar-kabar kitab-kitab sebelumnya yang belum dirubah, ataupun yang belum direvisi oleh orang-orang, ya, dari kabar-kabar sebelumnya. Mimma sahha naqluhu anha fi syar'ina, di mana hal ini kita dapatkan, ya, kesohihan tersebut dari apa? Dari syariat kita. Jadi kita mengimaninya, ya. Mengimani seluruh kabar yang ada di dalam Al-Quran dan kabar dari kitab-kitab sebelumnya yang ada disebutkan dalam kitab kita. Di mana kabar-kabar tersebut sebelumnya belum direvisi atau belum dirubah oleh orang-orang yang membawa kitab tersebut, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian konsekuensi atau kandungan beriman kepada al-kutub, ya. Yang keempat adalah al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha, yaitu mengamalkan, ya, hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut selama hukum tersebut tidak dihapus. War-ridho wat taslim, serta rela, ridho dan menerima, ya, tentang hukum yang ditetapkan dalam kitab tersebut. Sawaan fahimna hikmatuhu am lam nafham, baik hikmahnya kita ketahui atau tidak ketahui hikmahnya. Wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'an, dan seluruh kitab-kitab sebelumnya itu hukumnya telah dihapus oleh Al-Qur'an. Karenanya kita tidak boleh kemudian mengikuti kitab-kitab sebelumnya walaupun ada. Kenapa?
Karena apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya sudah dihapus dengan adanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai ya penghapus dari hukum-hukum terdahulu, dari kitab-kitab terdahulu. Sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Karenanya ketika diturunkan Al-Quran, maka tidak boleh lagi kemudian dengan alasan apapun kita membaca kitab-kitab sebelumnya. Umar bin Khattab pernah ada di tangannya itu lembaran Taurat. Maka Rasulullah SAW marah ya. Untuk kemudian Rasulullah memerintahkan Umar untuk mencampakkan lembaran tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saudaraku Musa masih hidup sekarang ini, maka dia tidak boleh untuk melakukan apa saja kecuali dia harus mengikutiku. Dia harus mengikutiku. Itu menunjukkan bahwa apa? Mengamalkan kitab terdahulu ini sudah tertutup masanya bagi kita. Yang perlu kita amalkan adalah kitab Al-Quran. Dan mengamalkan kitab Al-Quran berarti kita mengamalkan kitab-kitab terdahulu. Taib. Al-iman bir-rusul, iman kepada para rasul. Yatadamman umur arba'ah. Iman kepada para rasul mengandung 4 perkara. Yang perkara yang pertama adalah al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Beriman bahwa risalah mereka, risalah para rasul itu benar-benar dari Allah. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa yang mengingkari kerisalahan para rasul satu orang saja, maka sama hukumnya dia mengingkari seluruh rasul. Barang siapa yang mengingkari satu rasul saja, mengingkari kerisalahan satu rasul saja, maka sama hukumnya dia mengingkari seluruh rasul. Ini yang pertama. Jadi kita harus mengimani bahwa risalah yang ada pada mereka adalah benar-benar dari Allah. Kemudian yang kedua, al-iman bima alimna ismahu minha bismihi. Perkara yang pertama, al-iman bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa saja segala sesuatu, baik itu secara global atau secara rinci. Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu global sampai perinciannya. Ini yang pertama. Kemudian kandungan iman kepada qadar takdir Allah adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis apa yang telah diketahui oleh Allah itu di dalam Lauhul Mahfuz. Menulis takdir Allah, takdir-takdir tersebut di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah. Mengimani bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini tidak akan terjadi. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah, kecuali dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir ya, al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillah, yaitu beriman ya bahwasanya seluruh ya apa saja yang ada di muka bumi ini, seluruh apa saja yang ada di muka bumi ini, seluruhnya adalah makhluk Allah. Baik itu secara zat dan sifat-sifatnya dan gerakan-gerakannya. Bahwasanya apa saja yang ada di alam semesta ini adalah makhluknya Allah, zatnya, sifat-sifatnya ataupun gerak-gerakannya. Faham ya? Nah, intinya dalam pembahasan qadar ini, 4 perkara yang kita sebutkan ini, kita bisa membuat satu hal yang mudah. 4 perkara dalam hal qadar kita harus ketahui adalah ilmu Allah. Kemudian setelah itu apa? Setelah ilmu Allah, kemudian kitabah. Allah menulis. Setelah menulis, Allah memberikan masyiah, ketetapannya, ya, kehendaknya. Setelah memberikan kehendaknya, maka Allah membuat makhluk, ya. Al ilmu wal kitaba wal masyiah wal khalqu.
Al-ilmu wal kitab wal masyi'a wal khalqu. Ini kandungan iman kepada hari akhir. Dalilnya, di antara dalil dari rukun iman yang 6 yang kita sebutkan tadi adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada kebajikan, bukanlah kebajikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabinya. Kemudian tentang masalah qadar, Allah juga berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan ukurannya, dengan takdirnya. Dalam sunnah disebutkan hadis Jibril alaihissalam, tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, "Ma huwal iman? Akhbirni anil iman." Beritahukan kepada kami tentang keimanan, maka Rasulullah mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rawahu Muslim. Al-ihsan, kemudian pembahasan tentang ihsan. Al-ihsan secara bahasa artinya adalah kebaikan. Ihsan itu adalah kebaikan. Secara bahasa artinya kebaikan. Diddul isa'ah, lawan dari keburukan. Ihsan itu adalah kebaikan, lawan dari keburukan. Syar'an, secara syariat, secara istilah, ihsan itu adalah muraqabatullah fis sirri wal alan, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah baik dalam kerahasiaan ataupun terang-terangan. Merasa diawasi oleh Allah baik dalam kerahasiaan ataupun terang-terangan. Arkanul ihsan, rukun ihsan ada satu. Rukun ihsan ada satu. Apa itu? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu rukun ihsan. Dan inilah definisi ihsan. Rukun ihsan sekaligus definisi ihsan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Jibril. Akhbirni anil ihsan. Rasulullah kemudian menjawab ini, Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka Allah pasti melihatmu. Aqsamul ihsan, ya, macam-macam ihsan. Ihsan mempunyai dua macam. Yang pertama, ihsan ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk ini akan terjadi pada 4 perkara. Berbuat baik kepada makhluk akan bisa terjadi dengan 4 perkara. Berbuat baik kepada makhluk bisa dengan harta. Berbuat baik kepada makhluk bisa dengan jah, kedudukan. Berbuat baik kepada makhluk bisa dengan ilmu, memberikan ilmu. Yang ketiga, dan berbuat baik pada makhluk bisa dengan badan. Yang keempat. Kemudian perbuatan baik yang kedua, ihsan fi ibadatil khaliq, yaitu berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah al-Khaliq. Walihada martabatan. Di dalam beribadah kepada Allah, di sana terdapat 2 martabah, 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah martabatul musyahadah, yaitu tingkatan melihat Allah. Ya, tingkatan melihat Allah. Dan tingkatan seperti ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Melihat Allah, apakah kita melihat Allah? Tidak, seakan-akan kita melihat Allah. Paham ya? Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan musyahadah, tingkatan melihat di sini, menyaksikan, seakan-akan menyaksikan Allah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan ihsan. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi,
anta'budallaha ka'annaka taro. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan al-ittila wal muraqabah. Tingkatan seakan-akan kita diawasi. Nah, bukan kita yang melihat, tapi kita diawasi. Kita diawasi dan dilihat oleh Allah. Yaitu terkandung pada potongan hadis yang berikutnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Dia Allah melihatmu. Dalilul ihsan mempunyai dalil. Di antara dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Ayat surat An-Nahl ayat 128. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu dalil dari hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil ihsan." Maka Rasulullah bersabda, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam daurah ini adalah al-alaqah bainal Islam wal iman wal ihsan. Hubungan antara ketiga hal ini. Hubungan antara antara Islam, iman dan ihsan. Apa hubungan ketiganya ini? Yang pertama, Syekh Abdullah Al-Huwayyil mengatakan, awalan idza dzakarta hadhil umur ats-tsalatsa mujtami'ah kana likulli wahidin minha ma'nan khassan. Yang pertama, hubungan di antara tiga hal ini adalah jika engkau sebutkan masing-masing ketiganya, maka ketiganya ini mempunyai makna sendiri-sendiri. Jika disebutkan secara bersamaan, maka ketiganya mempunyai makna sendiri-sendiri, sebagaimana yang tertera dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan Rasulullah menjawab berbeda-beda. Islam adalah rukun Islam, iman adalah rukun iman, dan ihsan adalah rukun ihsan. Naam. Fayaqsudu bil Islam, maka yang dimaksud Islam kalau disebutkan seluruhnya tiga hal ini, Islam dan ihsan, Islam, iman dan ihsan. Islam itu maknanya adalah amalan zahir. Amalan zahir atau amalan lahiriah kita. Adapun iman adalah amalan-amalan batin atau al-umur al-ghaibiyah. Mempercayai perkara-perkara yang gaib, ya. Mempercayai perkara-perkara yang gaib. Karenanya kandungan dari iman, rukun iman adalah percaya pada yang gaib. Dari percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Seluruhnya ini percaya pada itu adalah makna apa? Makna iman jika disebutkan secara bersamaan antara Islam, iman dan ihsan. Adapun makna ihsan adalah a'la darajatuddin, yaitu paling tinggi di antara derajat dari agama. Makanya tingkatan agama yang paling awal itu adalah Islam, kemudian di atasnya iman, kemudian yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan ini adalah a'la maratibuddin, yaitu paling tingginya tingkatan dari agama. Itu jika disebutkan keseluruhan secara bersamaan. Namun idza infaradat hadhil umur ats-tsalatsa jamu jika apa? Jika tiga perkara tadi itu tiga perkara tadi itu dipisah-pisahkan makanya dikatakan oleh para ulama idza infaradal Islam dakhalal iman. Jika Islam itu disendirikan, maka iman itu masuk di dalam Islam. Jika iman itu disendirikan, maka masuk pula di dalamnya Islam. Jika disendirikan ihsan, maka masuk kedua-duanya, masuk Islam dan iman. Ini jika dalam hal kesendirian.
Jadi jika dikumpulkan ketiga hal tersebut, maka mempunyai makna Islam itu maknanya amalan zahir, iman itu adalah beriman kepada perkara-perkara yang gaib, sedangkan ihsan adalah martabat yang tertinggi di antara kedua martabat Islam dan iman. Adapun jika disendirikan, maka Islam itu juga maknanya iman, iman makna Islam, ihsan maknanya iman dan Islam dan iman. Paham ya para jamaah? Nah, penjabarannya ini bisa dijabarkan sebenarnya ya dalam pembahasan yang selanjutnya ya. Tapi di buku ini sesuai dengan judulnya buku Tauhid Muyassar, maka tidak terlalu dijabarkan secara penjabaran, namun hal ini diberikan dasar-dasarnya dan usul-usulnya saja. Berikut hanya beberapa kecil di antara dalil-dalil yang ada di dalam kitab ini. Tapi alhamdulillah kitab ini sudah mewakili dari apa? Kewajiban pengetahuan kita tentang agama kita. Maka barang siapa yang membaca kitab ini, maka dia akan mengetahui apa agama kita yang lazim untuk kita ketahui bersama. Wallahu taala a'lam. Dengan itu para jamaah yang dirahmati Allah, selesailah pembahasan kita ya tentang daurah pada hari ini ya, yaitu berkenaan dengan al-kufru bit-taghut sampai dalam masalah Islam, iman dan ihsan serta hubungan di antara ketiga-tiganya. Wallahu taala alam. Nah, ada pertanyaan di sini. Bismillah. Ibu saya meninggal dalam keadaan lalai dari sholat subuh. Apakah ibu saya termasuk meninggal dalam keadaan kufur? Semasa hidupnya beliau beriman pada Allah, beliau sholat, puasa dan zakat. Namun sholat beliau tidak terlalu sempurna. Tidak terlalu sempurna ini juga perlu penjabaran. Tidak terlalu sempurna dalam hal ini apa? Apakah tidak terlalu sempurna karena dia melaksanakan sholatnya jarang? Atau tidak terlalu sempurna karena pelaksanaan tata cara sholatnya tidak sempurna? Artinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ini harus kita jabarkan. Jika seseorang itu melaksanakan sholatnya, tapi di sini disebutkan dia beriman pada Allah, sholat, puasa dan zakat. Berarti di sini bertanya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya. Para ulama di sini ya berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada di antara mereka yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang kafir. Orangnya kafir. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir ya. Kemudian ada juga di dalam hadis yang lainnya disebutkan bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri as-shalah. Antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Maka pendapat yang pertama mengatakan dengan dohirnya hadis ini bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Orang yang meninggalkan sholat adalah terjatuh pada perbuatan dosa besar tapi tidak kafir. Tidak sampai kafir. Lah bagaimana menjawab hadis ini? Hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri as-shalah faman taraka faqad kafar. Bagaimana pendapat yang kedua menjawab hadis ini? Maka mereka mengatakan hadis Nabi yang tadi kita sebutkan itu berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat mu'taqidan. Orang yang meninggalkan sholat disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Maka orang tersebut jatuh pada kekufuran. Tapi kalau meninggalkan sholat karena dia itu malas, orang itu apa istilahnya enggan ya. Tapi dia tetap dia tahu sholat itu wajib, cuma dia malas ya. Kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang sholat dan sebagainya. Maka orang tersebut jatuh pada perbuatan apa? Dosa besar, tapi tidak sampai pada kekufuran. Wallahu taala alam. Bisa dipahami ya? Ya, dalam melaksanakan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat ya, jangan langsung kita vonis kafir, tidak boleh. Dilihat dulu ya,
Apakah dia itu meyakini sholat itu tidak wajib, yaitu sholat 5 waktu? Kalau dia meyakini sholat itu tidak wajib, sholat 5 waktu, maka dia kafir. Tapi kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, cuma dia itu kadang-kadang males, ya, kadang sholat atau tidak, maka orang tersebut terjatuh pada dosa besar, tapi tidak sampai menjurus kepada kekafiran. Wallahu ta'ala. Dikatakan bahwa al-wala wal bara adalah fitrah. Bagaimana kalau seorang salah menerapkan barok bukan kepada kaum muslimin yang menyimpang hanya sekedar perkara furu ijtihadiyah? Apakah ia keluar dari fitrah? Bagaimana pelurusannya? Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, kulna, kita katakan bahwa seorang muslim, seorang mukmin seharusnya harus bisa membedakan antara al-wala wal bara. Kepada siapa dia wala, kepada siapa dia berbarok, kepada siapa dia berloyal, kepada siapa dia berlepas diri. Seorang mukmin patut berloyal kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang utama dan pertama. Kemudian berloyal kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman harus berloyal seperti ini. Dan orang-orang yang beriman juga harus berbarok, berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari setan dan sekutunya. Berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dengan segala tingkatannya. Memang tingkatan tersebut tidak satu, tingkatannya bermacam-macam, ya. Tingkatan orang yang kafir kepada Allah tidak sama dengan tingkatan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasan al-bara, ya. Nah, sekarang, ya, bagaimana seseorang salah menerapkan barok bukan kepada kaum muslimin yang menyimpang hanya sekedar masalah furu ijtihadiyah. Nah, sekarang para jamaah, sejatinya kalau hukum seperti ini, ya, tidak boleh kemudian kita menetapkan sikap barok kepada kaum muslimin yang berbeda dalam masalah furu ijtihadiyah. Tidak boleh. Selama masalah tersebut masih dalam ranah ijtihad furu, maka tidak boleh kemudian kita berbarok kepada orang yang menista. Ini salah mengalamatkan barok. Cuma sekarang yang jadi permasalahannya bukan itu. Yang jadi permasalahannya adalah sebagian dari kaum muslimin tidak bisa membedakan bahwa apakah itu masalah furu'iyah, ijtihadiyah, atau itu masalah usuliyah, i'tiqadiyah. Ini yang salah dari mereka, sehingga salah menyikapi. Paham ya? Taib, saya ambil contoh. Orang yang menyukur jenggotnya. Orang yang menyukur jenggotnya. Bagaimana kita menyikapinya? Hukum menyukur jenggot termasuk hukum apa ini? Masalah apa? Masalah furu atau masalah usul? Nah, mencukur jenggot masalah furu atau masalah usul? Para jamaah, usul dari mana usulnya? Apakah masuk usul rukun Islam, rukun iman dan sebagainya, atau bagaimana? Para jamaah, mencukur jenggot itu masalah furu. Para ulama berbeda pendapat dalam hal mencukur jenggot. Tapi perbedaan pendapat mereka, tidak semua masalah furu itu kemudian furu-furu yang bisa diterima, ya, jika ada orang yang menyelisihinya. Paham ya? Ada furu, ada masalah cabang yang dalilnya itu dohir, jelas, sehingga bagi yang menyelisihinya maka kita bisa menanggapinya dengan serius. Seperti masalah jenggot ini termasuk masalah furu'iyah. Tapi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam mencukur masalah jenggot di sini, ya, tidak sampai pada pada kemudian seseorang itu terjatuh kepada kekufuran atau apa dan sebagainya. Tapi masuk dalam hal dalam hal ijtihadiyah. Kenapa? Karena seseorang jika mencukur jenggot, katakan mencukur jenggotnya, Anda mencukur jenggot. Ketika Anda mencukur jenggot dalam rangka seumpama dalam rangka Anda itu berobat dan dokter katakan
menghendaki Anda untuk mencukur jenggot Anda, kalau tidak mencukur maka Anda tidak bisa diobati, maka bagaimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak, jenggot itu adalah suatu kewajiban. Ada yang mengatakan itu adalah harus dicukur. Karena apa? Karena saddan lidzari'ah. Karena untuk menutupi bahaya yang akan menimpa dia dalam hal pengobatan. Kalau dia tidak mencukur seperti itu, maka dia tidak bisa diobati dan nantinya hal itu akan membahayakan bagi dirinya. Seperti hukum orang yang memakan babi tatkala dia tidak memiliki makanan yang halal, ya. Ketika itu dan dia mau binasa tatkala tidak memakan babi tersebut. Maka para ulama di sini adalah berbeda pendapat. Lah, kalau kita sudah mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini dan ulama ada berbeda pendapat dalam hal ini, maka jangan kemudian kita menyikapi al-bara' kepada orang yang mencukur jenggot. Jadi kita melihat dulu kenapa dia mencukur jenggot ini. Bisa jadi dia mencukur jenggot karena tidak tahu hukumnya, ya. Atau bisa jadi dia mencukur jenggot karena sebab pengobatan dan sebagainya. Atau bisa jadi dia mencukur jenggot karena jenggotnya itu sering sering rontok, ya. Sering rontok, maka kemudian tinggal sedikit dan hasilnya jelek, kemudian dia dicukur. Masing-masing di sini para ulama berbeda di dalam menghukuminya. Berbeda dengan orang mencukur dengan keyakinan, wah jenggot ini tidak bagus, saya cukur. Nah ini baru kita menyikapi dengan tegas dalam hal ini. Dan baroknya pun para jamaah tidak seperti baroknya kita kepada orang kafir. Kita baroknya kepada orang mencukur jenggot barok dengan amalannya. Jangan sampai engkau mencukur jenggot. Tapi tetap kita memperlakukan dia seperti sesama kaum muslimin. Faham ya para jamaah? Ini dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah ya, kita ketika menyikapi barok ya, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan satu perbedaan di dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah, maka dalam hal ini tidak pantas kemudian kita mengatakan sebagai barok. Selama itu masalahnya masalah furu'iyah dan ijtihadiyah. Kalau itu masalahnya usuliyah dan apalagi masalah tersebut adalah masalah ma'lumun minad dini bid-darurah, yaitu masalah yang sudah diketahui ya secara darurat dalam agama Islam, maka barulah kita berbarok dengan orang tersebut. Seperti orang yang mengolok-olok Allah Ta'ala, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok agama Islam, maka kita berbarok dengan orang tersebut. Tapi berbaroknya pun setelah setelah kita menegakkan hujjah. Jangan sampai kemudian kita berbarok begitu saja. Ada di antara mereka yang mengolok-olok tapi mereka tidak tahu hukumnya, maka harus ditegakkan hujjah. Setelah ditegakkan hujjah namun dia tetap seperti itu, baru kita barok, baru kita berlepas diri darinya. Kalau dia ya melakukan hal itu kemudian kita ingatkan dan dia mendapatkan peringatan tersebut dan mau rujuk, mau bertobat kepada Allah, maka kita tidak boleh barok lagi kepada dirinya. Wallahu taala alam. Baik para jamaah, sudah masuk waktu zuhur ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan dulu ya pembahasan kita, daurah kita pada hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita memohon kepada Allah agar Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan yang kita dengar, dan memberikan kita kemudahan di dalam mengamalkan segala apa yang kita pelajari ini. Wallahu waliyut taufiq wal qadir ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.